خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Antum aja, ya silakan antum yang baca sini semoga. Antum dari tadi, gitu sekarang gantian antum yang baca. Anak takutnya cuman gitu ya doang. Perhatiinnya enggak. Takutnya gitu. Masya Allah. Enggak ya. Apa-apa. Baik, masalah jahiliyah ke-23. Berpaling dari petunjuk agama kepada apa yang menyelisihinya. Ini adalah masalah dan perkara jahiliyah yang paling aneh, yaitu memusuhi agama yang mana mereka menisbatkan diri kepadanya dengan permusuhan yang keras dan loyal kepada agama orang kafir yang mereka tinggalkan, dengan loyalitas yang total sebagaimana yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang membawa ajaran Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka malah mengikuti sihir, padahal sihir itu adalah agama Fir'aun. Orang-orang seperti mereka ini di tengah umat Islam sangat banyak. Mereka meninggalkan sunnah Nabi, bahkan memusuhinya, lalu membela pandangan para filosof dan hukum-hukum logika mereka. Masya Allah, ini juga realita terjadi di beberapa bagian dari umat ini. Antum pernah melihat ada dari suatu ormas tertentu yang tidak kita sebutkan menjaga gereja ya demi Natalan atau tahun baru, tapi meanwhile gitu. Meanwhile artinya apa? Sementara itu mereka sangat memusuhi kaum muslimin yang berusaha menegakkan sunnah. Ada yang kayak gitu, naudzubillah. Dan kemudian ternyata diberitakan bahwasanya tiap-tiap dari pasukan mereka ini dibekali dengan ilmu kanuragan. Kanuragan itu ilmu kekebalan gitu ya. Ditembak nggak kena gitu. Iya, padahal itu lemah itu semua. Ada yang seperti itu. Makanya dikira di sini permusuhan di sini yang paling aneh, memusuhi agama Islam. Mereka menisbatkan diri kepada Islam tapi memusuhi dengan permusuhan yang keras benar-benar terhadap sunnah Nabi. Orang yang jenggotan dihina. Kemudian dan loyal justru kepada agama orang kafir. Gereja dijaga, Natalan diaminkan. Nah ini jahiliyah dan ini termasuk kufur. Ini termasuk kufur. Ini ada istilah dalam ilmu akidah dan juga manhaj, al-wala dan al-bara. Ya, ini pentingnya al-wala dan al-bara. Al-wala yaitu mencintai, al-bara berlepas diri dari mana. Ini menjangkiti mereka ini yang seperti ini, pasukan ya, yang justru walanya kepada orang-orang Nasrani atau kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, baroknya kepada orang-orang yang mau berusaha menegakkan sunnah, walaupun mungkin ada kekurangan. Tapi juga ada beberapa dari orang yang golongan atau beberapa orang oknum ya, yang berusaha menegakkan sunnah ya. Tetapi wala dan baroknya itu, walanya hanya kepada kelompoknya sendiri atau yang dikenalnya, dan terhadap sesama muslim barok hanya karena ada perbedaan. Bahkan kadang perbedaan itu perbedaan fikhi sedikit. Tapi barok dalam artian ini, barok itu berlepas diri. Maksudnya berlepas diri, totalitasnya itu, maksudnya totalitas ana enggak mau berteman sama antum. Hanya karena antum misalnya beda warna baju dengan anak. Hanya karena antum ikutan ormas dan anak tidak. Padahal sama-sama muslim, sama-sama bersyahadat, dan perbedaan tersebut pun tidak merupakan perbedaan sampai mengkafirkan. Mungkin misalnya kita punya tetangga yang berbuat bid'ah. Taib. Di antaranya kalau misalnya kita barok total terhadapnya, seolah-olah dia itu orang kafir, maka ini barok yang salah tempat ini dan dihisab di hari akhir ini. Kan bisa saja seseorang itu berlaku bid'ah tanpa dia tahu, mungkin belum diajarin atau hanya ikut-ikutan. Bahkan barok terhadap orang yang jahil seperti ini terus nggak diajarin, kita cuma barok itu aja, kita anggap dia itu
Udah nggak usah kita pernah bahkan sampai menyapa pun nggak mau hanya karena dia berbeda. Ini justru barok yang bid'ah itu sendiri gitu loh. Jadi bisa jadi kita sebagaimana tadi kita bilang atau sebelumnya dijelaskan, ada seseorang taubat dari perdukunan menuju ke perdukunan yang syar'i, gitu kan? Nah ini juga nih ada, dia berusaha untuk menetapkan atau untuk menghindari kebid'ahan menuju ke kebid'ahan versi lain tanpa disadari. Padahal kita disuruh wakunu ibadallahi ikhwana, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tapi kan bersaudaranya memang kita saling menasihati satu sama lain. Kalau misalnya kita memang tidak seragam dengan saudara muslim kita, maka minimal kita tetap menjadi saudaranya, yaitu kita akui dia muslim, kita muslim, dia punya hak, kita punya hak. Hak salam, hak nasihat, hak iyadatul marid, yaitu mengunjungi ketika sakit dan seterusnya. Ini berpaling dari petunjuk agama kepada apa yang menyelisihinya. Berpaling ini ada yang berpaling secara terang-terangan, ada yang berpaling secara sembunyi-sembunyi, dan ada pula berpaling tanpa disadari, dan ini yang mengerikan. Berpaling tanpa disadari itu karena kebodohan biasanya, ketidaktahuan. Ya, makanya kita harus sering-sering belajar supaya kita tahu, dan tahu itu untuk diamalkan. Ya, wallahu a'lam. Masalah jahiliyah.